Mohon maaf Pak, ke mute Pak. Iya. Untuk share screen saya bantu dari sini nggak Pak? Bisa dilihat itu. Bisa kelihatan enggak, Mas? Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan ya? Iya, saya share screen dari sini aja Pak. Iya, boleh. Ya, baik. Sudah? Baik, saudara, sudah mulai nih. Baik, saudara, selamat siang. Mohon maaf ada gangguan teknis tadi. Ini tadi barusan saya buka laptop saya. Dari tadi pagi, saya masuk tadi, juga sudah masuk, tapi karena masih ada kuliah, sehingga tidak memungkinkan. Saya kayak keluar, ada waktu sedikit, saya konsep putusan. Jadi tadi ini konsep putusan karena Senin bertumpuk perkaranya, langsung sekalian Senin Selasa, harus segera musyawarah, saya sudah konsep untuk dimusyawarahkan. Nah, saya masih cari referensi beberapa. Ternyata, dengar suara saya? Halo? Halo? Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Jelas. Dengar Pak. Dengar Pak, kedengeran. Ya, baik. Terima kasih. Terus, buka laptop lagi, ternyata kok bermasalah ini. Tapi ya, sudahlah. Nggak apa-apa. Baik, saudara. Materi alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, memang ini di dalam perkembangannya bahwa berperkara, lanjut Mas. Ini saya bisa sudah mulai masuk ini Mas, via laptop Mas, ini Mas, ini sudah mulai masuk sebentar ya, sebentar dulu. Ya, sebentar. Siapa Pak? Ya. Ya, baik. Nah, main. Nah, ini kan jelas kelihatan semuanya. Mas, pakai saya materi saya aja, Mas. Karena nanti sama Siap, iya Pak. Sampun Pak. pakai materi saya ya.
Nah, sebentar kalian ada sebentar ya. Dan sebentar ini tempat saya masih ada. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita bicara proses penyelesaian sengketa, itu ada proses penyelesaian litigasi, dan itu mungkin nanti saudara kenal. Yang banyak dilakukan itu biasanya memang litigasi. Dalam artian apabila non-litigasi tidak tercapai, maka litigasi itu diterapkan. Nah, ini kita bicara perkara perdata. Di perkara perdata, kebetulan saya dulu juga seorang mediator, ya, jadi pas. Tapi kalau dalam profesi saya sekarang sebagai hakim tipikor, ya tidak mungkin ada litigasi dalam perkara tipikor. Biarpun pengembalian kerugian keuangan negara itu dikembalikan, tidak menghilangkan perbuatan pidananya. Itu kalau kita bicara pidana. Tetapi kita bicara pengembalian keuangan negara, kalau itu hanya bersifat mengurangkan saja, meringankan. Tapi kalau kita bicara perkara perdata, itu dimungkinkan ada proses penyelesaian perkara perdata. Pak, pidana ada, kalau saudara lihat peradilan sistem peradilan pidana anak, lalu yang delik aduan itu bisa dicabut dan itu bisa dilakukan proses. Nah, kita bicara perkara perdata, jadi penyelesaian sengketa dalam perkara perdata. Kenapa demikian? Karena kita nanti akan bicara arbitrase juga, ya. Jadi bicara arbitrase. Ini ada cat, Mas, tolong dilihat ini cat satu ini. Mohon izin ke kamar mandi. Baik, silakan saudara yang ke kamar mandi. Nah, proses litigasi itu adalah proses yang sangat lama, tapi dalam perkembangannya muncul proses penyelesaian melalui non-litigasi. Nah, kalau kita bicara penyelesaian non-litigasi, ya, penyelesaian sengketa itu ada yang bersifat adjudikasi. Adjudikasi ini bersifat memutus dan non-adjudikasi. Nah, adjudikasi itu litigasi, ya, ke pengadilan, dan arbitrase. Biarpun arbitrase bersifat non-litigasi, proses penyelesaian sengketa di luar peradilan, tetapi arbitrase itu bentuknya nanti putusan. Berbeda dengan non-adjudikasi. Non-adjudikasi itu saudara bisa ada non-litigasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Nah, negosiasi ini yang kadang yang sebagai seorang lawyer, kalau kita berpikiran selalu berperkara peradilan, ya klien saudara akhirnya berpikir bahwa ya kalau pengacaranya sih saya pikir tidak ada masalah ya kalau di peradilan terus, tapi kliennya ini nanti yang akan repot. Kenapa harus selesaikan ke peradilan kalau bisa diselesaikan melalui non litigasi, ya, melalui negosiasi. Tadi pernah saya sampaikan bahwa bentuk-bentuk peringatan hukum atau somasi itu sebaiknya mengarah ke proses perdamaian. Karena pada awal saudara sebagai pengacara nanti, ya, itu kan yang pertama kali kalau saudara belajar hukum acara perdata itu mesti dimulai dengan apa? Surat kuasa.
Surat kuasa itu awal utama, bertindak untuk dan atas nama. Ya, surat kuasa itu yang pertama. Jadi saya, nanti saudara sebagai lawyer, itu yang pertama adalah harus saudara buat surat kuasa. Surat kuasa harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung. Saya kira di dalam materi hukum acara perdata, itu yang paling pertama surat kuasa. Jadi saya ingatkan jangan menganggap remeh surat kuasa. Karena dengan surat kuasa saja nanti gugatan saudara bisa di NU. Kita terkadang dalam satu ruangan, saya buka saja ini, saya dalam satu ruangan, kadang terjadi diskusi-diskusi masalah itu dalam perkara perdata itu biasanya. Biarpun kita hakim ad hoc tipikor, tapi dalam satu ruangan di situ banyak hakim tinggi, hakim karir mereka. Mereka banyak diskusi, mesti yang dilihat adalah pertama adalah surat kuasa. Terkadang di pengadilan negeri nggak dipertimbangkan, kemungkinan juga di pengadilan tinggi akan dipertimbangkan surat kuasa itu. Maka saya berharap pada saudara, pertama, buat surat kuasa secara tepat dan benar. Ya, kalau surat kuasa saya pikir sudah nanti diajari dalam substansi materi hukum acara perdata. Tetapi ini perlu juga saya singgung. Kenapa? Nanti pada saat kita masuk ke materi arbitrase, saudara bertindak untuk dan atas nama, itu harus surat kuasa dibuat. Surat kuasa harus benar, identitas pemberi dan identitas penerima kuasa. Lalu kuasa khusus dalam hal apa? Ya, ingat, kalau surat kuasa nanti sengketa tanah, itu juga harus perhatikan. Dan biasanya dalam ujian-ujian advokat yang berkali-kali dilakukan, itu mesti saudara diminta untuk membuat surat kuasa dan untuk membuat gugatan. Nah, kalau di arbitrase namanya permohonan. Jadi itu saya ingatkan dulu. Seorang advokat pertama harus surat kuasa dulu. Dari surat kuasa itu nanti akan ke gugatan, atau dimungkinkan setelah surat kuasa biasanya diikuti dengan perjanjian sukses fee antara pemberi dan penerima kuasa. Baik, saya lanjutkan. Lah, non litigasi, penyelesaian non litigasi ya, adalah penyelesaian ini kalau perundingan antara kedua belah pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga. Ini negosiasi, ya, negosiasi yang sering saudara lakukan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Ya, kemungkinan negosiasi yang baik, negosiator yang baik mesti akan tercapai penyelesaian. Terutama yang harus saudara pahami pertama adalah sebelum saudara melakukan negosiasi, kenali dulu perkara itu. Jadi kalau saudara perkara, kenali dulu perkaranya. Dengan perkara itu, saudara lakukan penelusuran hukum, penelusuran dokumen hukum. Nah, dari penelusuran dokumen hukum itu, saudara bisa pahami, sehingga pada saat nanti saudara melakukan proses negosiasi, ya, melakukan proses negosiasi, saudara sudah punya data dan saudara pahami perkara itu. Nah, di dalam proses negosiasi yang dikedepankan, itu biasanya adalah apa? Mencapai kesepakatan. Kalau saudara sudah nanti bicara hukum, itu nanti pasti, kalau apalagi sudah ngomong salah benar, wah, sudah pasti saya punya keyakinan baik dalam negosiasi atau mediasi tidak akan pernah tercapai nanti. Pasti disampaikan, ya sudah kalau nggak kalau saudara ngomong benar ya di pengadilan saja lah nanti. Nah, itu mesti begitu. Maka jangan kedepankan itu. Kedepankan musyawarah, tetapi nanti pada saat saudara endingnya akan mengambil suatu keputusan, saudara sudah tahu arahnya kemana. Ya. Pada saat nanti proses negosiasi. Nah, kalau di sengketa ketenagakerjaan, ini kebetulan kan saudara paham betul Undang-Undang Cipta Kerja juga dalam 2 tahun diberi untuk agar dilakukan beberapa perbaikan sesuai dengan itu. Kalau enggak, tidak punya kekuatan hukum mengikat. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti saudara juga pelajari. Kenapa demikian? Karena saudara pasti akan belajar itu ke depan. Karena banyak pengusaha-pengusaha yang enggak paham Undang-Undang Cipta Kerja mesti tanya kepada pengacara pihak pun itulah sementara ini sampai 2 tahun dilakukan proses perbaikan. Apakah dilakukan perbaikan atau dinyatakan berlaku itu? Tapi tidak boleh mengeluarkan petunjuk teknis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tapi sebagian sudah berlaku, ya
harus diikuti. Nah, kalau di dalam sengketa kerjaan, dan ini memang banyak, negosiasi itu contohnya bagaimana, Pak? Ya, kalau di ketenagakerjaan itu biasanya bipartit. Bipartit itu bentuk negosiasi. Bipartit itu adalah perundingan antara pekerja dengan pengusaha. Tujuannya apa? Ya, untuk mencapai kesepakatan sama. Kenapa harus bawa ke pengadilan? Dan perjanjian sukses fee saudara itu kan selesai di situ. Dalam artian, pada saat saudara membuat surat kuasa, saudara ikuti dengan perjanjian sukses fee lawyer, ya. Lalu saudara lakukan negosiasi dalam proses itu, begitu nanti tercapai kesepakatan kan sudah dibayar seketika, tidak usah menunggu proses peradilan berlanjut. Itu keuntungannya. Makanya banyak pengacara-pengacara yang dulu yang berhasil bahwa dengan proses negosiasi mereka berhasil, dituangkanlah di dalam kesepakatan kedua belah pihak, sukses fee-nya sudah dibayar seketika. Maka di dalam saudara membuat perjanjian sukses fee, saya kira tidak semua pengacara membuat perjanjian sukses fee, tapi rata-rata semua pengacara biasanya membuat perjanjian sukses fee rata-rata. Sekarang ini sudah mulai banyak rata-rata. Saat era saya dulu tahun 96, 97 itu jarang mereka saling kepercayaan karena begitu. Begitu perkara selesai ditinggal. Nah, untuk itu biar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai sukses fee lawyer, itu menurut pendapat saya itu dituangkanlah dalam perjanjian sukses fee. Jadi yang saudara siapkan satu surat kuasa, kedua dari surat perjanjian sukses fee. Perjanjian sukses fee itu menunjuk pada surat kuasa saudara terhadap penyelesaian. Ingat di situ orang hukum kan harus hati-hati dalam merumuskan ya, dalam menyelesaikan sengketa. Baik sebagian atau seluruhnya saudara mendapatkan sekian persen, yang intinya adanya. Kalau itu tidak saudara cantumkan nanti pasti bilang gini, Pak ini kan belum selesai perkaranya, sukses fee-nya nanti. Nah, daripada timbul masalah, kasih di situ. Penyelesaian perkara baik yang telah berhasil, baik sebagian atau seluruhnya telah selesai, pihak kedua, yaitu advokat, berhak menerima sukses fee berapa persen. Memang untuk presentase tidak sama ya antara pengacara satu dengan lainnya, itu berbeda-beda. Dalam artian ada juga pengacara yang 10%, ada yang 15%, ada yang 25%, ada yang 0%, bahkan ada yang 50%. 50% dimungkinkan selama mereka sepakat. Kalau mereka katakanlah tidak ada biaya dan pengacara yang biayai perkara semua sampai selesai, sukses fee-nya 5% dimungkinkan itu. Ya, tapi jangan sukses fee yang berapa 2% itu, 2% itu makelar sepeda motor itu ya. Mohon maaf ya. Jadi yang paling enggak 10% lah rata-rata. Baik, saya lanjutkan. Itu negosiasi dalam bidang ketenagakerjaan biasanya dikenal dengan bipartit. Lalu mediasi. Mediasi. Ya. Mediasi ini nanti akan keterkaitan dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Ya. Karena saya melihat waktunya tadi saya terlambat. Nah, ini kita lihat mediasi. Ini nanti bisa dibaca aja ini. Saya agak cepat memang nanti bisa dibaca. Nah, mediasi. Mediasi ini adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Nah, pihak ketiga sebagai penengah inilah yang disebut dengan mediator. Mediator ya, adalah orang yang diterima oleh kedua belah pihak tanpa memberikan putusan. Ingat ya, baik Perma nomor 1 tahun 2016 maupun pengertian secara umum mediasi, mediasi itu tidak punya kewenangan untuk melakukan putusan. Jadi mediasi, mereka mempunyai tugas untuk memfasilitasi para pihak agar tercapainya suatu masalah dengan memberikan solusi-solusi yang tepat. Maksudnya yang tepat bagaimana? Ya diterima oleh kedua belah pihak. Ya. Kalau arbiter, mutus. Tapi kalau mediator, tidak.
Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang mengikutsertakan pihak ketiga yang ahli dalam cara-cara negosiasi yang efektif dan dapat membantu para pihak dalam sengketa dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan agar lebih efektif dalam bernegosiasi. Ini menurut Christopher. Nah, kalau menurut Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Ya, ini bisa saudara lihat bahwa era sekarang peradilan saja menerapkan proses mediasi, dan itu bersifat wajib. Dan nanti kalau saudara berperkara di peradilan, mungkin di antara saudara sudah pernah berperkara atau mungkin saudara sudah melakukan pendampingan dengan didampingi pengacara senior mungkin, bahwa proses mediasi di pengadilan bersifat wajib. Untuk ada perkara-perkara tertentu yang tidak dilakukan proses mediasi, tetapi pada prinsipnya perkara perdata harus dilakukan proses mediasi. Dan saudara tahu bahwa mediasi tadi saya sampaikan bahwa proses penyelesaian di luar peradilan, tetapi peradilan menganggap bahwa hal ini perlu, maka dimasukkanlah ke dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Sebelumnya ada Perma 3 kali Perma ya, untuk perbaikan terakhir ini dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Peradilan pun memahami bahwa ternyata proses di luar peradilan yaitu mediasi itu sangat efektif. Sehingga diakomodasi, diambil proses mediasi, diterapkan ke dalam hukum acara perdata. Yang sebelumnya kalau saudara lihat dalam HIR, dalam hukum acara perdata, hanya sampaikan hakim wajib menyampaikan perdamaian kedua belah pihak. Tapi bagaimana implementasi perdamaiannya itu tidak disampaikan. Maka ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2003, diperbarui lagi nomor 2015 sampai dengan 2016 ini. Diimplementasikan proses mediasi ke dalam peradilan. Tujuannya apa? Agar perkara cepat selesai, cepat damai, efektif. Nah, ini harus dipahami oleh banyak lawyer. Kenapa kita harus bertarung lama-lama? Kalau ternyata dalam proses mediasi itu bisa tercapai kesepakatan. Toh itu tidak mengurangi hak saudara sebagai lawyer. Berdamai itu indah. Nah, intinya itu, berdamai itu indah. Maka bagaimana sebagai lawyer, saudara, pada saat nanti menerima klaim, saudara melakukan proses mediasi atau negosiasi dengan para pihak, bisa tercapai kesepakatan itu. Pengacara menurut saya ini ya, yang baik, mereka tidak perlu bertempur di peradilan, tapi mereka selesai di situ. Apalagi kalau menyangkut sengketa waris. Ya, antara saudara pasti akan berdamai dengan bantuan saudara, dan saudara lebih lega, lebih senang, lebih lega tanpa bermusuhan. Kalau sudah dihadapkan di pengadilan, itu pasti akan banyak berhadapan-hadapan. Ya, saudara pada saat S1 kapan hari, saudara bisa lihat kalau saudara praktek di peradilan semu itu, ya, atau saudara datang ke pengadilan, pasti duduknya itu berhadapan-hadapan. Penggugat tergugat berhadapan-hadapan. Ya, penggugat berupaya untuk bagaimana caranya menang, tergugat bagaimana caranya agar gugatan penggugat ditolak atau tidak diterima. Nah, ini berbagai cara dilakukan. Berhadapan-hadapan, berbagai cara dilakukan. Nah, kalau saudara bisa mendamaikan kedua belah pihak, katakan sengketa waris tanahnya bisa dijual, baik semua menerima, toh saudara juga akan ada bagian dari sukses fee yang saudara perjanjikan. Ya, toh daripada ini tujuannya. Ya. Sehingga anggapan bahwa kalau ada pihak ketiga itu mesti perkara tidak semakin pendek semakin panjang lah. Bagaimana caranya sebagai lawyer, saudara? Anggapan seperti itu ternyata keliru. Oh tidak semua pengacara ingin bertarung di peradilan. Kalau bisa dilakukan dalam proses mediasi,
proses negosiasi tercapai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan menghasilkan kesepakatan yang win-win solution, kenapa tidak dilakukan? Karena saudara paham bahwa berperkara itu panjang. Kenapa panjang? Ya karena dalam hukum acara perdata diperbolehkan ada upaya-upaya hukum. Ya. Gugatan aja saudara paling pengadilan itu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung dibatasi 6 bulan. Harus segera selesai. Dan saya melihat, bukan karena saya di peradilan, saya melihat proses di peradilan sekarang cepat. Dalam artian karena ada batasan-batasan itu. Dan itu kalau disimpangi biasanya mereka melaporkan terhadap untuk perpanjangan-perpanjangan itu. Ya, karena apa? Tidak menutup kemungkinan karena para pihak sendiri yang bikin panjang perkara itu. Tergugat harusnya menyampaikan jawaban minggu depan, minggu sidang berikutnya, dia molor terus. Sedangkan di sisi lain hakim dibatasi waktu untuk menyelesaikan perkara. Jadi bantuan para advokat ini penting, bantuan dalam arti untuk proses berjalan cepat sebagaimana harapan saudara juga. Perkara kenapa kok lambat? Yang bikin lambat kadang para pihak. Waktunya jawaban ditunda. Ya, no? Tunda Pak, alasannya sidang, padahal tidak, dia belum sempat membuat jawaban. Ya, mohon maaf, kalau saudara ini saya katakan kalau pengacara profesional begitu waktu jawaban, ya sudah dikonsep jawaban, kan sudah tahu kok jawabannya apa yang akan dituangkan itu. Makanya dari awal saya sampaikan, pelajari dulu perkara itu sebelum saudara berhadapan dengan banyak pihak. Kalau saudara sudah pelajari dengan bantuan atau dengan cara saudara dengan penelusuran bahan hukum, saudara sudah siap dengan bahan hukum itu, saudara tinggal meramu saja bagaimana menjawab. Ya. Karena itu saya alami. Saya sampaikan, saya pengacara 96, saya tahu persis kalau biasanya mohon maaf, kenapa harus tunda lama-lama? Sebenarnya mekanisme itu yang bikin lama itu sebenarnya ya bukan peradilannya terkadang. Para pihaknya. Waktunya jawaban lama, waktunya saksi yang harus bisa diperiksa cepat, dia satu-satu. Akhirnya berdampak pada, kalau nanti tidak diberikan keseimbangan kedua belah pihak untuk memberikan haknya, timbul masalah. Dalam arti majelis kalau tidak berikan keseimbangan haknya, kalau waktu jawaban, ya gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, jadi kan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan. Gugatan itu belum lagi kepotong waktunya untuk melakukan proses mediasi. Ketentuan perma harus dilakukan. Nah, sekarang ada batasannya untuk menyelesaikan perkara. Hakim menunda-nunda perkara itu bisa terkena nanti. Memberikan putusan ditunda-tunda aja bisa masalah nanti kalau tidak. Harus memberikan alasan yang tepat. Kenapa? Karena sekarang semua sudah terekam di dalam sistem informasi peradilan atau SIPP yang saudara nanti bisa lihat itu jadwal sidang, jadwal putusan. Jadi sekarang sudah bukan tidak, maksudnya peradilan sudah membuka, sudah modern. Batasan waktu berperkara ada. Ya, saudara dimungkinkan lagi sekarang harus bisa menyelesaikan perkara melalui e-court dalam perkara perdatamu. Nah, hal seperti itu kan sebenarnya sudah membuka diri, tidak seperti dulu yang pada saat, mohon maaf, era saya itu perkara ditunda-tunda ada batasnya. Sekarang nggak mungkin, tidak mungkin itu dilakukan. Karena semua sudah menjadi pengawasan dan internal. Semua sudah menjadi terbuka untuk informasi publik. Orang bisa melihat sistem di dalam itu, kapan sidang jawaban, kapan sidang replik, kapan duplik, itu akan terlihat, terekam di situ. Ini sudah mulai membuka, maka dari implementasi peradilan terbuka itu, imbasnya pengacara juga harus profesional. Ya toh? Maksudnya profesional itu ya dia harus profesional dalam penanganan hukum, dalam menangani pekerjaannya.
Ya kalau waktunya jawaban ya harus dibuat. Ini pernah sering terjadi kalau biasanya. Pengacaranya 4, karena dia belum siap jawaban, alasannya ditunda, Pak. Oh, majelisnya itu kan ada 4 pengacara itu. Masa 4 nggak bisa hadir di persidangan? Nah, peradilan cepat, efektif, tepat, itu juga harus diimbangi oleh para pihak, termasuk saudara sebagai lawyer yang profesional. Ya. Saya paham betul, kadang kalau pengacara itu terkadang sudah tidak apa-apa, kita tunda aja 2 minggu. Kalau bisa minta waktu 2 minggu. Padahal kenapa kok tidak lebih cepat, lebih baik sih? Kok harus nunda-nunda begitu? Kan klien saudara juga menunggu, kasihan. Alasannya nanti apa? Peradilannya menunda. Padahal yang menunda pengacaranya. Ini banyak terjadi. Harapan itu mudah-mudahan tidak pada saudara sebagai lawyer yang profesional, ya, yang mengedepankan menjunjung tinggi etika dan profesi saudara. Nanti dalam etika profesi kan akan dibahas banyak hal. Bagaimana kode etik seorang pengacara, apakah hal itu bisa kena? Karena kalau konsep-konsep lama jangan dipikirkan, wah Pak, kalau perkara lama kan semakin biaya semakin lama Pak. Nah, itu ada yang berpikir demikian. Dalam artian begini, kalau di dalam perjanjian honorarium advokat bahwa sekali sidang pengacara itu untuk gerbang Kartosusila atau Sidoarjo, Surabaya, Gresik, itu fee-nya 1,5 juta sekali sidang umpama ini. Kan di dalam perjanjian seswi itu ada biasanya nih biaya kuasa. Lalu yang pasti kalau biaya gugatan jelas. Nilai jelas gugatan itu bisa saudara lihat itu berapa berapa tergugatnya, perkaranya di mana dan seterusnya itu bisa saudara lihat. Lalu biaya akomodasi sidang itu harus saudara tuangkan dalam perjanjian seswi. Kenapa demikian? Kalau itu nggak jelas nanti repot saudara. Ada juga sudah include sampai selesai tiket pertama, umpama 150 juta sidangnya umpama ini. Ada yang begitu. Ya, kalau katakan 100 juta tapi sidangnya kali saudara di luar pulau, sekali berangkat itu saudara sudah bisa lihat berapa pesawat yang saudara siapkan, biayanya, berapa hotelnya, ya habis saudara uang saudara. Maka itu biasanya ada surat biaya kuasa, ada biaya akomodasi, itu dijelaskan ya. Saya kira nanti saudara sebagai lawyer akan paham. Kalau toh ada pengacara yang tidak membuat seperti itu, ya itu hak mereka dan itu tidak ada ketentuan yang baku yang harus diikuti. Tetapi kalau biar tidak terjadi sengketa dengan kliennya, lupa kan nggak diperjanjikan biaya akomodasi. Kenapa saya harus bayar akomodasi, Pak? Umpamanya seperti itu. Nah itu maka jauh hari sebelumnya disampaikan. Dan yang paling harus saudara pahami, jangan pernah menganggap orang yang datang kepada saudara, orang yang minta bantuan kepada saudara, itu yang orang nggak ngerti hukum. Atau orang yang baru pertama kali berhadapan hukum, jangan dikira begitu. Terkadang, klien saudara, ya, itu sudah konsultasi ke beberapa pengacara. Dia datang ke pengacara A, pengacara B, pengacara C, dan seterusnya. Dia bayar. Kan ada biaya konsultasi nih. Biaya konsultasi itu ada kantor-kantor tertentu yang menggunakan nilai dolar, ada kantor-kantor tertentu yang menggunakan rupiah. Jakarta itu satu jam konsultasi ada tarifnya. Mungkin ada juga yang karena sifatnya membantu konsultasi hanya bayar mungkin 200, 500, atau 1 juta atau berapa itu tergantung. Nah, klien saudara datang ke konsultasi ke beberapa pengacara. Baru terakhir biasanya datang kepada saudara. Kebetulan ini. Nah, dia pasti tanya, Pak, kalau perkara saya begini bagaimana? Oh, ini. Loh, Pak, kalau begini bagaimana? Loh, dikejar terus loh, kok ngerti dia? Itu. Jadi, jangan menganggap bahwa klien saudara nggak ngerti. Bagaimana? Kalau pengalaman saya dulu, begitu berhadapan dengan klien, ya mereka saya suruh buat kronologis perkaranya, sehingga saya tahu di situlah. Kronologis itu setelah dia tangani, saya simpan ke dokumen, saya masukkan ke dalam berkas lampiran. Kita memberikan advis hukum, dia menyampaikan fakta yang terjadi bagaimana.
klien yang tidak berkata dengan jujur, klien saudara yang tidak berkata dengan jujur, itu nanti berakibat saat saudara memberikan solusi hukum juga keliru nanti. Ya toh? Bisa saja itu. Tanahnya digadaikan, bilang masih tanahnya. Begitu digugat, wah, dibuktikan ada buktinya. Umpamanya seperti itu. Ya biasanya hal-hal yang memberatkan dia tutupi. Hal-hal yang menguntungkan dia sampaikan. Biasanya begitu sih. Maka saudara juga harus hati-hati juga. Dan ada beberapa yang pengacara dilaporkan kliennya. Ini juga bermasalah. Saya harap yang di Pradi ini mereka yang profesional. Ya, pengacara yang benar-benar menjunjung profesi advokat. Profesi yang mulia. Untuk membantu pencari keadilan. Nah, di dalam Perma nomor 1 tahun 2000 sampaikan, mediasi implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ya, karena dengan proses mediasi selesai di situ, tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu biaya tinggi-tinggi. Prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata, dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa perkara. Maka tadi disampaikan bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, itu yang sebenarnya adalah non-adjudikasi, diambil ke peradilan agar penyelesaian perkara menjadi cepat. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediator itu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian. Ya, biasanya nanti saudara di persidangan itu di saat mediasi ini nanti berjalan kalau para pihak hadir ya, penggugat tergugat hadir. Pada saat penggugat tergugat hadir pada sidang pertama, itu hakim ketua majelis menyampaikan untuk melakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma 1 2016. Kalau kedua belah pihak tidak menentukan pilihan mediator, maka hakim ketua dalam waktu 3 hari menunjuk seorang mediator untuk menyelesaikan itu. Nah, mediator ini yang diambil adalah biasanya dari kalangan hakim. Ada yang bukan kalangan hakim, tapi pensiunan hakim, ada itu banyak. Ini masalahnya. Yang biasa memberikan putusan. Di PA itu saudara lihat itu banyak itu mantan-mantan pegawai. Yang dari luar hampir malah nggak ada. Ya, saya bukan mengkritisi, karena biasanya kalau seorang hakim itu kan biasanya mempunyai pengalaman tahunan itu memutus suatu perkara. Nah, terkadang latar belakang itu juga berpengaruh dalam melakukan proses perundingan. Gitu. Maka sekarang ini kalau ada reward tertentu dari lembaga penegak hukum dalam hal kalau mereka bisa melakukan proses bisa mendamaikan kedua belah pihak. Berarti ini kan sebenarnya mendorong agar para pihak bagaimana damai. Gitu. Jadi kalau mereka, dan itu merupakan terlepas dari ada reward bahwa seorang mediator bisa mendamaikan kedua belah pihak, itu sebenarnya menurut saya itu adalah kebanggaan dari hati nurani mereka bahwa mereka tadi ternyata mereka bisa damai. Mereka tidak lagi bertengkar, mereka tidak lagi bermusuhan, mereka bisa bergandeng tangan, mereka bisa berpelukan, mereka bisa menjalin hubungan kerja dengan baik. Itu yang paling tepat sebenarnya. Ya. Maka ada penelitian kapan hari yang disampaikan oleh salah satu Prof. Basuki, kalau nggak salah, perdamaian di Indonesia, mediasi tercapai hanya 2% dari seluruh Indonesia, kalau tidak salah. Tapi itu menjadikan catatan. Ya memang semua itu dikembalikan kepada para pihak.
bagaimana agar mereka bisa tercapai mediasi. Tapi paling tidak mediator itu kan bagaimana memberikan pandangan-pandangan kepada para pihak tanpa memaksakan kehendak mereka, mediator, tapi memberikan pandangan-pandangan kepada para pihak, mencarikan solusi-solusi penyelesaian agar para pihak itu menerima dengan baik. Ya, itu yang penting. Tanpa ada kepentingan pribadi, tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu, mereka dengan sungguh-sungguh agar perkara yang dia tangani dalam proses mediasi ini bisa tercapai ke perdamaian. Itu harapannya sebenarnya. Ya nanti kalau saudara yang belum S2 atau S3 kamu ngambil tesis efektivitas mediasi di dalam peradilan sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016, saudara bisa melakukan penelitian. Apa sih penyebabnya kok banyak terjadi kegagalan di dalam proses mediasi ini? Karena faktor-faktor banyak. Apa faktor mediatornya? Apa faktor para pihaknya? Apa faktor tempatnya berpengaruh? Karena kalau mediator yang mereka tidak menggunakan biaya itu kan di peradilan, menggunakan ruang peradilan. Dan ada itu mediasi center atau apa itu biasanya. Mediasi center itu tempat. Ataukah karena memang sistemnya? Nah, itu banyak hal berpengaruh. Apa? Oh, ternyata saya melakukan penelitian 70% itu mediatornya. Kenapa? Namanya. Oh, saya melakukan penelitian itu karena para pihaknya yang tidak kooperatif dalam menyambut itu. Ya bisa saja karena secara psikologis saudara sebagai lawyer, begitu gugatan saudara sampaikan, mesti saudara berpikir apa? Saya harus menang. Tergugat harus tolak. Sehingga mediasi hanya sebagai syarat formal. Alah, sudahlah, tidak tercapai atau nanti diputus, saya akan buktikan. Umpamanya seperti itu nih. Nah, kalau sudah dilandasi seperti itu, ada lagi seorang advokat yang mungkin karena tergugat tidak punya banyak bukti, dia gunakan kesempatan dalam proses mediasi itu untuk melihat penyeimbang bukti mereka apa. Nah, ini kadang. Ini sudah ada etikat tidak baik maksudnya. Ada juga yang model-model seperti itu. Bagaimana kliennya agar menang? Ya, kalau semakin banyak menang perkara kan dikatakan, waduh ini bisa menang terus perkaranya. Tapi dengan cara-cara yang bagaimana? Ya. Jadi kalau saudara bisa menyelesaikan dengan baik mediasi ini, banyak faktor yang disampaikan. Apa karena mediatornya? Apa karena mediatornya mereka yang merangkap sebagai hakim yang kebiasaan mereka memutus suatu perkara karena latar belakang berbeda juga. Ya itu saya alami pada saat tahun 2012 ya. Saya mengikuti pendidikan mediator juga begitu. Di situ banyak kalangan dari ASN, dari PNI Polri, ada dari beberapa dari rumah sakit, bercampur baur, ada dari kepolisian dan seterusnya. Mereka ikut pendidikan, mulai ikut pendidikan mediator. Bagaimana menjadi mediator yang baik. Dan itu memang pada saat simulasi itu sangat sulit. Karena begitu saya amati, ternyata berlatar belakang pekerjaan itu sangat berpengaruh untuk melakukan proses mediasi kepada seseorang. Seberapa persen? Belum saya lakukan penelitian. Polisi biasanya suka nyidik pada saat mediasi, ya terkadang kalau menanyai terus, mendetail terus, padahal nggak harus seperti itu. Seorang mediator itu harusnya, tadi saya sampaikan, mencarikan solusi. Jadi terbuka kedua belah pihak, tidak ada kepentingan tertentu. Kepentingannya hanya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Umpama ini, terus saya lihat dosen yang biasanya ngajari, begitu jadi mediator ya banyak ngajari, mengajari para pihak. Waduh, para pihaknya sampai bilang, waduh ini Pak, ini kalau memberikan kuliah ya di kampus saja Pak, bawahnya seperti itu. Jadi terkadang saya amati sekilas ini, oh ya benar juga ya, termasuk diri saya waktu itu, oh ya benar juga ya. Sulit memang untuk menjadi mediator yang baik dan ideal itu yang bagaimana. Tapi ya paling tidak
paling tidak kalau saudara bisa mendamaikan, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Ya. Sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Jadi biasanya kalau hakim-hakim, cakim-cakim itu kalau pendidikan mediator mereka akan mendapat sertifikat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Dia harus melalui proses diklat pendidikan penelitian. Tapi kalau mereka yang dari kalangan luar itu banyak pusat mediasi, pudas mediasi yang mereka lembaga mediasi tapi lembaganya diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Tentunya ya banyak hal penilaian itu. Ada contohnya apa? Ya banyak lah. Kalau saudara lihat itu ada contoh paling tidak itu Pusat Mediasi Nasional Indonesia atau PMN. Itu terakreditasi oleh Mahkamah Agung nomor sekian umpamanya. Nah, hal seperti itu bisa nanti kalau saudara ikut mediasi, ikut mediator, sebagai mediator terakreditasi sertifikat tadi, bisa menjadi mediator yang nanti akan saudara daftarkan pada peradilan. Saudara minta untuk ditempatkan nama saudara. Permohonan itu tentunya. Nah, sengketa yang tidak mewajibkan dilakukan mediasi. Ada beberapa sengketa yang disebutkan yang tidak perlu dilakukan proses mediasi, yaitu sengketa melalui proses peradilan niaga, sengketa melalui pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan pengawas persaingan usaha, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, ya, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara, ya, melalui tata cara gugatan sederhana. Ini gugatan sederhana tidak dilakukan proses mediasi karena mereka dibatasi limit waktu. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, karena ada batas waktu. Saudara bisa lihat mediasi aja hampir 1 bulan lebih itu. Kalau dilakukan mediasi, nggak mungkin itu waktunya akan habis. Nanti ada protes tuh, katanya gugatan sederhana, loh kok sampai sekian bulan. Karena gugatan sederhana itu ada batas waktu yang harus putus oleh majelis hakim. Biarpun dihitung, ya tapi dalam proses sengketa hakim wajib melakukan proses perdamaian. Bentuknya apa ya? Biasanya sampaikan. Biasanya apa saudara bisa dilakukan proses perdamaian, penggugat. Kalau bisa silakan. Ya upaya atau ikhtiar perdamaian itu mesti ditawarkan oleh majelis hakim. Tapi tidak formal seperti mediasi ya. Perkara-perkara tertentu. Kenapa? Kadang ini ada 8-9 hal ini kadang-kadang dipahami. Ada perkara saya waktu itu permohonan pembatalan putusan arbitrase, majelisnya sampaikan ini dilakukan proses mediasi. Saya bilang enggak, Pak. Coba kita lihat Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam Perma nomor 1 2016 itu tidak dilakukan proses mediasi. Akhirnya mereka berunding dengan hakim anggota, anggota menyampaikan, oh ya, tidak perlu dilakukan proses mediasi karena itu menyangkut permohonan pembatalan putusan arbitrase. Ya. Nah, sengketa yang pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya penggugat dan tergugat yang dipanggil secara patut. Tadi saya sampaikan ya iyalah, tidak mungkin dilakukan proses mediasi wong salah satu pihak nggak hadir. Ya toh? Gugatan balik atau rekonvensi dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara atau intervensi, ya pasti karena itu sudah menyangkut perkara. Kalau gugatan balik kan itu atau gugatan rekonvensi itu kan biasanya masuk dalam jawaban. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator yang bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, tetapi dinyatakan tidak berhasil perdamaian. Pernyataan yang ditandatangani oleh pihak dan mediator yang bersertifikat tersebut. Jadi sudah dilakukan upaya mediasi di luar peradilan dengan seorang bantuan mediator dan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar pada pengadilan tersebut. Jadi bukan lepas ya. Nah, di dalam proses mediasi dimungkinkan
ada pihak yang dinyatakan tidak beretikat baik, yaitu tidak hadir setelah dipanggil 2 kali berturut-turut berikutnya, meskipun telah dipanggil secara patut dalam persidangan dalam pertemuan mediasi menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resum, tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Tapi bukan berarti kalau dalam proses mediasi dinyatakan tidak beretikat baik, karena ini ada pertanyaan juga terkadang, lupa perkara saya pada saat saya ngajar S2 nih, ngajar S2, pengajar senior juga, Pak, perkara saya itu loh, di dalam proses mediasi itu penggugat dinyatakan tidak beretikat baik. Penggugat dinyatakan tidak beretikat baik di dalam proses mediasi. Lah kok gugatannya dikabulkan? Kan itu nggak boleh loh. Saya sampaikan. Kalau mediasi itu adalah proses di luar persidangan, biarpun itu bagian dari hukum acara. Nah, etikat ketidakbaikan etikat penggugat itu dalam proses mediasi, bukan menyentuh dalam pokok perkara. Nah, kalau pokok perkara itu majelis hakim, berarti dimungkinkan saja pada saat dia bermediasi dinyatakan tidak beretikat baik, tapi gugatannya bisa saja dikabulkan kalau gugatan itu beralasan hukum, gitu. Dan fakta-faktanya memang tepat. Itu. Ya, saya kira tugas mediator ini nanti saudara bisa baca, memperkenalkan diri, memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan. Ini diingat-ingat bahwa mediator tidak boleh mengambil keputusan. Kalau mediator mengambil keputusan berarti melanggar kode etik sebagai seorang mediator. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak, menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lain atau seribun kaukus, tapi harus setuju dulu. Kalau mereka nggak setuju, ya nggak akan diadakan pertemuan itu. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak, mengisi formulir jadwal mediasi, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Ya, ini yang penting, menginventarisasi masalah dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas, memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang baik bagi para pihak, bekerjasama mencapai penyelesaian, membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian. Ini yang penting ya. Jadi kalau ini yang harus saudara ketahui, membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian. Loh, Pak, kenapa ini kok harus ditekankan? Menurut saya, pendapat saya, jadi kesepakatan, seandainya nanti tercapai kesepakatan, itu harus dibuat secara benar dan tepat. Jangan sampai kesepakatan itu tidak bisa dilaksanakan. Jangan sampai kesepakatan itu timbul masalah nanti, ada celah-celah untuk melakukan gugatan. Jangan sampai kesepakatan itu ada jeglongan-jeglongan hukum. Nah, maka dari itu mediator wajib akan melihat, ya, merumuskan, ayo, jangan begitu bahasanya, begini loh. Kalau nanti itu seperti itu tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kalau sifatnya hanya pernyataan, contoh tidak menghukum, nah ini kan pernyataan kadang kalau timbul masalah. Jadi ini hati-hati terhadap bahasa hukum saudara juga. Ini saya ingatkan. Ya. Tentunya sebagai seorang lawyer saudara juga akan nanti melihat, waduh jangan ini Pak, bagaimana kalau rumusan ini di mode seperti, karena ini kan timbul akibatnya seperti ini Pak, nanti nggak bisa dilaksanakan putusan ini, pahamnya seperti itu. Kenapa kok saya sampaikan dalam putusan? Kalau nanti itu perdamaian dan dibuat kesepakatan oleh mediator dan ditandatangani setelah diajukan ke dalam majelis hakim sidang, itu nanti bentuknya
akte perdamaian. Terhadap putusan akte perdamaian itu ada upaya hukumnya. Bisa dieksekusi nanti, gitu loh. Maka dari itu, biar tidak terjadi ceglongan-ceglongan hukum, maka dirumuskan secara baik dan benar. Ya, sehingga tidak terjadi multitafsir. Berikutnya menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan atau tidak dapat dilaksanakan mediasi kepada hakim pemeriksa. Menyatakan salah satu pihak atau pihak lain tidak beretikat baik, ya, dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara tugas lain dalam menjalankan fungsinya. Ya, saya kira ini nanti tahapan proses mediasi. Dalam waktu 5 hari, terhitung sejak penetapan memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resum kepada para pihak lain dengan mediator. Proses mediasi paling lama, nah ini ada batasan, paling lama 30 hari, 1 bulan. Yang terhitung sejak penetapan, tapi itu bisa diperpanjang. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang lagi paling lama 30 hari. Sudah hampir 2 bulan. Jadi ini sebenarnya juga kalau dilihat dari sisi waktu ya memang panjang, tapi harapannya kan agar para pihak damai. Jangan sampai saudara memakan waktu sudah hampir 2 bulan, tidak tercapai kesepakatan apa-apa, perkara mulai sidang lagi mulai awal. Ini kan juga sia-sia. Nah, nanti dikatakan, waduh kok peradilan lama ya. Padahal yang bikin lama adalah para pihak. Atas persetujuan para pihak, mediator dapat menghadirkan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Ya, ini dimungkinkan ya, saya bilang dimungkinkan. Tapi biasanya kalau mediator ya jarang ya menghadirkan ahli, jarang, tapi dimungkinkan. Kenapa? Karena untuk manggil ahli juga ada biayanya kalau dalam perkara perdata itu. Ya biaya tanggung siapa? Kalau tanggung penggugat tergugat ya tidak ada masalah, silakan. Nah, berikutnya teruskan para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan ditawarkan nanti ya. Berbeda kalau nanti dalam sidang ya, kekuatan ahli berkaitan bersesuaian enggak dengan perkara yang lain, itu menjadi pertimbangan dan kewenangan majelis hakim untuk mempertimbangkan. Tapi kalau mediator, dalam proses mediator ini penggugat tergugat tanya kesepakatan, bagaimana nanti keterangan ahli ini, mengikat atau tidak mengikat, dibuatlah pernyataan. Kalau nggak mengikat ya sudah, jangan dipakai bukti nanti dalam persidangan akan. Ya. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Tadi bentuknya kesepakatan. Dalam merumuskan kesepakatan, wajib memastikan kesepakatan itu tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Mengikat, tidak merugikan pihak ketiga, tidak dapat, ini ada yang tidak dapat dilaksanakan, hati-hati. Jadi, hakim, makanya kadang kalau finishing terakhir itu memang orang hukum harusnya yang benar ya. Kalau mediator, kalau di pengadilan kan mesti hakim. Dia sudah bisa lihat, apakah kesepakatan ini bertentangan dengan hukum atau tidak. Apakah kesepakatan ini mengikat pihak ketiga atau tidak, atau kesepakatan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Ini juga akan menjadikan catatan. Percuma nanti kalau ada kesepakatan ternyata nggak bisa dilaksanakan, rugi ya. Sama nanti pada saat saudara membuat gugatan nanti harus dipertimbangkan, harus diperhatikan apa petitumnya, hal-hal yang diminta. Ya. Ini saya sampaikan, jadi kalau membuat gugatan, antara posita dengan petitum harus seirama. Jangan sampai terjadi kontradiktif antara petitum dengan posita. Kalau saudara nanti membuat gugatan terjadi kontradiktif, maka gugatan itu kabul. Dan akibatnya di NU atau dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi kalau nanti ada eksepsi dari pihak lawan, nanti membuat gugatan itu sebenarnya ya sulit juga, harus butuh kecermatan dan penelitian. Saya ingatkan, antara posita dengan petitum tidak boleh bertentangan. Jangan sampai di atas saudara uraikan gugatan wan prestasi, ternyata di petitum saudara minta PMH.
umpamanya. Itu bertentangan antara PMH dengan manifestasi kan berbeda. Di atas dijelaskan jual beli, ternyata di sini dimintanya adalah hutang piutang. Itu juga berbeda, perbuatan hutang piutang dengan perbuatan jual beli itu berbeda. Terutama rumah ini biasanya, kontrak rumah dialihkan ke hutang, dialihkan ke jual beli, ini jadi masalah. Nah, ini yang harus saudara pahami, dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum atau pengacara, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang capai. Ya. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan, perdamaian kesepakatan, hakim memeriksa ya. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akte perdamaian, kesepakatan wajib membuat pencabutan gugatan. Tapi rata-rata, hampir rata-rata semuanya itu dikuatkan dalam akte perdamaian. Dan itu menurut saya lebih nanti kalau ada eksekusinya lebih jalan bisa. Kenapa? Karena dalam akte perdamaian itu ada ira-iranya. Demi keadilan berdasar ya atasnya akta perdamaian, demi keadilan berdasar ketuhanan yang Maha Esa, pengadilan tingkat pertama dan seterusnya antara penggugat dan tergugat, itu bentuknya juga ada pertimbangan. Jadi nanti pertimbangannya untuk akta perdamaian yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang meriksa menangani perkara itu biasanya dia akan menggunakan acuan apakah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dibantu oleh mediator itu bertentangan dengan hukum atau tidak. Ya rata-rata kalau sudah yang mereka di mediatornya hakim biasanya ya menimbang bahwa kesepakatan dibuat oleh para pihak ternyata dicermati oleh majelis tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum serta kesusilaan, maka kesepakatan tersebut dapat dikabulkan umpamanya. Nah, amarnya seperti itu, kabulkan. Terus yang kedua biasanya pertimbangannya seperti itu, amarnya menghukum kedua belah pihak, penggugat dan tergugat untuk patuh dan taat kepada kesepakatan yang dibuat. Itu saja amarnya biasanya, amar putusan. Ini ya, jika para pihak tidak menghendaki ini, hakim memeriksa perkara setelah menerima kesepakatan perdamaian segera mempelajari dan meneliti dalam waktu paling lama 2 hari. Dalam hal kesepakatan diminta dikuatkan dalam akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim memeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak dengan memberikan petunjuk. Saya kira biasanya kalau sudah hakimnya sama ya, saya kira sudah mereka. Tapi ini aturannya dimungkinkan. Setelah menerima perbaikan kesepakatan perdamaian telah menemui ketentuan hakim, memeriksa perkara menerbitkan penetapan ahli sidang untuk membacakan akte perdamaian. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berupaya mendorong dan mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Sepanjang perkara belum putus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau PK, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya damai. Jadi upaya damai di luar peradilan. Perdamaian di luar sidang, para pihak dengan tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang. Jadi apabila para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan. Jadi begini, tadi pada saat awal saya sampaikan, saudara ada somasi nih, ada somasi. Somasi karena pengacaranya berharap agar terjadi perdamaian, maka somasinya tidak menggebu-gebu. Ada maksudnya menggebu gini, ada somasi yang bahasanya nggak baik dan itu nanti bisa dilaporkan. Kadang ada somasi yang dengan menggunakan format tertentu, maksudnya begini, mengharap kehadiran saudara untuk membicarakan perkara ini secara mediasi, secara damai atau secara apalah. Setelah tercapai kesepakatan di tempat saudara atau di tempat lain, somasi ya, penggugat tergugat hadir, saudara bisa mendamaikan. Nah,
kan itu tidak ada bantuan mediator. Saudara bukan mediator, saudara pengacaranya. Dan pihak tergugat juga ada pengacaranya waktu itu mungkin sama-sama. Tercapai sepakat. Oke. Ingat, kalau tercapai kesepakatan itu biasanya harus, kalau saya ya, mesti prinsipal saya libatkan di dalam proses itu. Prinsipal itu yang punya perkara, biar dia tahu bahwa ini bukan main mata antara pengacara satu dengan pengacara yang lain. Bahwa ini murni kedua belah pihak untuk mendamaikan. Nah, setelah tercapai kesepakatan, Pak, bagaimana agar kesepakatan yang kita buat tadi itu untuk mendapatkan pelaksanaan eksekusi dalam putusannya nanti? Caranya bagaimana? Ya, saudara sudah sampaikan. Oke, sepakat, tapi perkara ini saya gugat ke pengadilan ya. Nah, saya gugat nanti pada saat hakim memberikan kesempatan perdamaian, kita tunjukkan bahwa tercapai kesepakatan. Nah, hakim juga akan panggil para pihak nih, baik kuasa gugat maupun prinsipalnya. Benar ini kesepakatan buat, benar. Dibaca, kesepakatan itu tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketetapan umum. Setelah kesepakatan itu bisa dilaksanakan, tidak ada revisi bagi hakim, maka kesepakatan itu akan dituangkan dalam putusan. Itu solusinya, agar kesepakatan. Nah, Pak, bagaimana kalau kesepakatan itu hanya saya bawa ke notaris? Ini yang banyak terjadi seperti itu. Setelah tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat di luar sidang, maksudnya pada saat saudara mendamaikan, lalu saudara lah bawa ke notaris. Bentuknya hanya akte saja, akte pernyataan mengakhiri sengketa atau apa, atau akte kesepakatan perdamaian. Tapi begitu para pihak tidak menjalankan kesepakatan yang dibuat oleh notaris, apa yang saudara lakukan? Ya saudara gugat lagi, bahan prestasi. Nah, daripada saudara kerja 2 kali, apabila tercapai kesepakatan di kantor saudara antara para pihak, sampaikan aja, diajukan aja gugatan ke pengadilan. Tapi nanti pada saat sidang pertama disampaikan, ini telah tercapai kesepakatan Pak Hakim, ini bukti kesepakatan, ini penggugat hadir, tergugat hadir, prinsipal hadir. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara itu. Dia akan melihat apa kesepakatan ini bertentangan dengan hukum, tidak. Oh tidak, berarti dikabulkan. Kenapa? Ya sangat berbeda, karena dalam penetapan itu ada ira-iranya demi keadilan berdasarkan Yang Maha Esa. Bisa dilaksanakan ini kalau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang dibuat tadi. Berbeda dengan yang tadi. Saudara datang ke notaris, saudara aktakan, begitu nanti mereka tidak menjalankan, saudara nggak bisa eksekusi. Lupa ini kan kesepakatan, iya. Tapi bentuknya kan akte. Sama dengan kesepakatan yang saudara buat. Akte otentik dan akte di bawah tangan. Bedanya gitu, akte di bawah tangan yang saudara buat. Kalau terjadi pelanggaran, kecuali dibayar lunas ya. Oke, ini utang saya 5 miliar karena dipotong bunga, saya nggak bayar bunga, sepakat di 4,5 umpamanya. Sepakat, tangan di situ, ini sudah saya transfer. Nah, beda. Selesai atau sekali. Sudah tidak ada urusan lagi. Tapi kalau dia membayar secara bertahap, bulan pertama 1 miliar, kedua 1 miliar, ketiga. Nah, ini kan bagaimana nanti kalau hanya bayar 1 bulan? Bulan berikutnya bagaimana? Nah, kalau dengan akte, saudara gugat itu perdata, bukan prestasi. Tapi kalau dengan penetapan yang dikuatkan oleh majelis hakim, bentuknya putusan penetapan. Nggak jalankan ya dieksekusi, dasarkan pada penetapan yang dibuat tadi. Itu perbedaannya. Kalau perdamaian di luar sidang, intinya seperti itu. Ini ya, pengajuan gugatan harus dilampiri kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa telah selesai. Hakim memeriksa perkara di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akte perdamaian jika kesepakatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Jadi itu yang nanti saudara bisa pegang. Dalam hal kesepakatan perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian tidak memenuhi ketentuan, hakim memeriksa perkara wajib mengembalikan dengan petunjuk kepada para pihak
tentang hal yang harus diperbaiki. Jadi ini saudara tunjukkan dasarnya, ini Perma 1 2016. Jadi kalau nggak boleh menyatakan tidak dapat diterima, tapi harus memberikan petunjuk dulu kekurangannya apa. Dan menurut saya, kalau sampai terjadi perkara damai, kan hakim juga dapat kredit poin untuk bahwa ada perdamaian telah para pihak, bahwa perkara telah selesai. Dan yang utama, hakim lebih senang, oh ya sudah, saudara sudah bisa damai, perkara selesai, itu. Setelah diperbaiki sesuai dengan petunjuk hakim pemeriksa perkara, para pihak wajib segera menyampaikan kembali kepada hakim pemeriksa perkara-perkara untuk akta perdamaian dimaksud. Itu. Akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 hari sejak gugatan didaftarkan. Ini aturannya. Ya, saya kira semua hakim sudah paham ini. Ada pertanyaan mengenai mediasi? Kalau nggak ada, saya lanjut dengan arbitrase. Moderator sampai jam berapa ini? Sampai 12:30, Pak Andi. Waduh, ini saya lanjutkan arbitrase saja ya. Oke, Pak. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada arbitrase. Arbitrase itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Ya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Ini. Arbitrase adalah cara suatu penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi intinya di sini, arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi intinya itu arbitrase, dasar arbitrase untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, apa? Harus ada perjanjian arbitrase. Jadi, kewenangan seorang arbiter, baik Badan Arbitrase Nasional, BANI, atau apa saja arbitrase syariah dan seterusnya, itu harus didasarkan pada perjanjian arbitrase. Perjanjian itu bisa dibuat sebelum terjadinya sengketa atau akte de compromitendo, atau dibuat setelah terjadinya sengketa, akte kompromis. Yang paling banyak terjadi, hampir 90% itu arbitrase dibuat kan mengikuti perjanjian pokoknya. Kalau terjadi sengketa, jangankan buat perjanjian arbitrase, mau ketemu aja sudah tidak mau. Bagaimana membuat perjanjian arbitrase? Jadi ya, biasanya contoh aja perjanjian, akte perjanjian penanaman modal atau jual beli atau apa saja, atau penyertaan modal atau apa. Perjanjian pokoknya menerangkan bahwa si A, si B, identitas dan seterusnya, si A menawarkan, memberikan program dan seterusnya, B memberikan fasilitas dana dan seterusnya dikelola bersama-sama dan seterusnya, berupa dan seterusnya. Nah, pada pasal terakhir penyelesaian sengketa, penyelesaian terhadap perjanjian ini, itu biasanya ada. Apabila para pihak terjadi sengketa di dalam perjanjian ini, maka para pihak menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta putusannya bersifat final dan mengikat. Komen seperti itu. Nah, begitu ada perjanjian penyelesaian sengketa, maka menurut Undang-Undang 3099, pasal 10, pasal 9, mereka terikat dengan perjanjian arbitrase itu terhadap sengketa itu. Itu harus
Ini, saya kira pengertian ciri arbitrase. Nah, ini hanya Indonesia sudah meratifikasi 2 konvensi, yaitu konvensi New York ya, dan itu dipatuhi oleh beberapa negara yang mengikuti konvensi, dan sampai sekarang, maka saudara nggak heran itu. Kemarin apa itu? Menteri Pertahanan atau apa itu yang keterkaitan perjanjian dengan pendirian apa itu? Yang mereka harus satelit atau apa itu? Mereka sudah menandatangani perjanjian tapi dana tidak ada, tapi hal itu diberlakukan, akhirnya kan digugat di badan arbitrase. Hati-hati sekarang. Jadi pemerintah Indonesia, Freeport segala macam mau dibatalkan tidak akan bisa. Kenapa? Karena sudah terikat dalam perjanjian arbitrase internasional. Ingat kasusnya yang sangat klasik, Karada Bodas, ya, yang dibatalkan dengan keputusan presiden. Lalu perusahaan Amerika itu menggugat PLN dan Pertamina karena dihentikan di tengah jalan, dan akhirnya putusan arbitrase Jenewa memenangkan. Mau tidak mau Indonesia harus mengikuti itu. Maka hati-hati pemerintah, saya sampaikan, sebenarnya bukan karena masalah sistem hukum, tapi karena bagaimana kehati-hatian dalam hal ini. Ya sebelum menentukan perjanjian harus dibaca dulu, maka ahli hukum perlu. Ini nanti efeknya bagaimana ke depan. Kita nggak bisa putus sepihak dalam perjanjian. Ini kalau perjanjian internasional. Apa itu arbitrase internasional? Ini ya ada ciri-ciri, saya sudah baca nanti 3 ciri menunjukkan arbitrase internasional menurut organisasinya, internasional berdasarkan struktur, organisasi menurut faktanya, itu nanti. UNCITRAL, ICID, dan seterusnya itu adalah arbitrase internasional. Tapi kalau kemarin itu yang Singapura, itu arbitrase bersifat nasional. Ini kalau ini hanya Undang-Undang Nomor 27 tahun Undang-Undang 5 2000 tentang penanaman modal, ya, penanaman modal terhadap penyelesaiannya juga bisa dilakukan melalui arbitrase. Jadi pada prinsipnya penyelesaian arbitrase itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Ya, kalau tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, maka tidak akan bisa dilakukan melalui arbitrase. Contoh kalau saudara ingin menyelesaikan arbitrase, sedangkan pihak lain tidak, ya nggak akan bisa tercapai, maka itu selesaikan melalui peradilan. Ya, kesepakatan kan berlaku pasal 1332, 1336 ya, 38, 1338. Nah ini perjanjian arbitrase 1320 sahnya perjanjian harus diikuti. Konvensi New York 1950 sama. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa dalam perjanjian arbitrase dikenal 2 macam klausul arbitrase, yaitu Pactum de Compromittendo dan Akte Kompromis. Ini kalau Pactum dibuat sebelum terjadinya sengketa, kalau Akte Kompromis dibuat setelah terjadinya sengketa. Ini yang penting-penting nanti. Nah, klausul arbitrase ini saya kira standar saja. Semua sengketa yang timbul dalam perjanjian ini akan diselesaikan melalui dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia menurut peraturan prosedur arbitrase nasional Indonesia yang putusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Itu saja. Ini ada beberapa klausul. Yang saya sampaikan bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa dan beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu proses penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali hal tertentu, pasal 11. Pasal 2-nya, pasal 3-nya pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terkait dalam perjanjian arbitrase. Ini kalau saudara nanti ternyata itu tidak dipenuhi, saudara bisa lakukan eksepsi terhadap pasal ini, menggunakan dasar pasal ini. Ini lembaga arbitrase. Nah, sumber hukum arbitrase, Undang-Undang 3099, Undang-Undang 43 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang 1 tahun 2016 tentang mediasi, Piagam PBB, Konvensi New York, UNCITRAL Model Law,
Ini saya kira sumbernya. Ini yang penting. Nah, arbitrase, klausul arbitrase perjanjian merupakan kesepakatan antara pihak yang tertuang dalam kontrak untuk menyelesaikan sengketa yang akan timbul kepada arbiter. Tadi saya sebutkan. Ini asas separability, ya, separability ini daya ikat klausul arbitrase. Dengan meninggalnya salah satu pihak, maka itu tidak mengakibatkan batal perjanjian arbitrase karena sengketanya masih bisa dilakukan. Bangkrutnya para pihak, novasi, insolvensi, pewarisan, dan seterusnya. Itu nanti sudah bisa baca saja. Keunggulan lembaga arbitrase ini saudara bisa lihat ada BANI, ada BAPMI, ada BAKTI. Saya kira itu ini high grade arbitration, bisa dilihat nanti. Ini aturan penyelesaian sengketa, pemenang BANI. Nah, ini yang perlu saudara tahu. Memeriksa dan menjatuhkan putusan berdasarkan kompetensi absolut. Kompetensi absolut ya. Kompetensi absolut itu jenis perkara. Tadi pasal 11, pasal 3 Undang-Undang 30 dan pasal 9 kalau nggak salah itu tentang kewenangan arbitrase. Kewenangan pengadilan tidak akan ikut campur kalau mereka terikat. Lembaga independen dan bertindak secara otonom di dalam penegakan hukum dan keadilan, menyelenggarakan proses arbitrase dan APS ya, sesuai dengan kewenangan yang diberikan para pihak melalui perjanjian atau klausul. Nah, memberikan pendapat mengikat, menyelenggarakan kerjasama penelitian dan seterusnya. Pemenang BANI Surabaya, perwakilan Surabaya tidak mengenal batas-batas wilayah yurisdiksi. Dalam arti bisa saja kalau sengketa di Bali menunjuk mereka sepakat menjalankan di BANI Surabaya, ya BANI punya kewenangan terhadap itu. Berbeda dengan peradilan ya. Jadi kalau saudara yang mungkin di antara saudara ada yang beracara di BANI enggak. Saya kira kalau sudah pernah ada sudah tahu. Ya, nanti saya tunjuk cara bagaimana Pak membuat permohonan ke BANI. Itu nanti mudah-mudahan waktunya cukup. BANI Surabaya menerima permohonan arbitrase di daerah manapun di Indonesia. BANI Surabaya berwenang mempelajari setiap perjanjian arbitrase. Ya, pada setiap permohonan yang masuk sebelum menerima pendaftaran. BANI Surabaya itu kalau nggak salah di Ketintang sana loh. Ya, kalau masih saya dulu waktu beracara di sana. BANI perwakilan Surabaya berwenang mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan. Jadi karena di BANI itu tidak mempunyai eksekutor, maka setiap putusan arbitrase, bukan hanya BANI, setiap putusan arbitrase harus didaftarkan pada pengadilan negeri tempat termohon berdomisili. Ini untuk mendapatkan eksekusi. Ya. Nah, di dalam proses di BANI atau di arbitrase, maka arbiter pilihan pemohon itu untuk menentukan arbiter ada arbiter pilihan pemohon dan arbiter pilihan termohon. Jadi arbiternya dua, ini ya. Pada saat saudara mengajukan permohonan ke BANI, bentuknya permohonan bukan gugatan, permohonan. Maka yang tergugat menjadi termohon. Nah, pada saat saudara mengajukan itu, sebelum mengajukan saudara lihat dulu profilnya. Arbiter nama-nama arbiter. Karena itu saudara mereka yang rata-rata mempunyai kredibilitas yang tinggi, ya. Jadi mereka dalam hal keilmuan tidak tergoyahkan dalam apapun. Itu kewenangan saudara untuk menentukan pilihan nama-nama arbiter. Berbeda dengan pengadilan. Kalau pengadilan saudara nggak bisa menentukan majelis, ya, majelis kewenangan ketua pengadilan. Tapi kalau di arbitrase, saudara mengajukan gugatan, pemohon diberi kesempatan untuk memilih satu nama arbiter, termohon diberi kesempatan untuk memilih nama satu arbiter, dua arbiter ini memilih ketua majelis arbiter. Nah, ketua majelis arbiter ini yang akan memimpin sidang. Jumlah arbiter, ya, kualifikasi arbiter, seleksi dan nominasi, hak ingkar, dan seterusnya. Saya kira persyaratan arbiter tidak perlu.
Nah, di dalam hukum acara setelah saudara membuat permohonan, Pak, bagaimana cara membuat permohonannya? Permohonan dalam sengketa arbiter pada prinsipnya sama dengan membuat gugatan. Tetapi harus saudara ingat, karena ini arbiter punya ciri khusus dari hal permohonan arbiter. Ini saya bukanya aja ya, contoh ya. Sebentar. Permohonan arbiter. Ini surat kuasa, saya kira nanti saudara surat kuasa sama lah dengan hukum. Saya kasih contoh aja cara membuat permohonan. Seandainya kita juga nggak tahu nanti keluar saudara diminta untuk membuat permohonan. Nah ini. Ini permohonan share. Nah ini kok nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, cuman kebesaran, Pak. Oh, kebesaran? Iya. Iya, ini. Nah, sabun, Pak. Sudah kebesaran? Masih kebesaran? Sabun, Pak. Oh, enggak. Kecilin? Enggak ya? Enggak. Nah, ini. Contoh aja ini. Saya buat memang tahun 2018 sebenarnya perkara sudah lama. Surabaya 2016 kepada yang terhormat Ketua Badan Arbitrase. Contoh aja ini ya. Nanti Pak apakah harus Pak? Enggak harus. Itu kan tergantung variatif. Ketua Badan Arbitrase Indonesia perwakilan Surabaya Jalan Ketimpang 3 nomor 1 dan 3 Surabaya permohonan arbitrase atas pembayaran ganti rugi dan bunga akibat ban prestasi oleh termohon. Ini yang bertanda tangan bahwa ini bisa kamu. Nah, ini mengikuti standar kuasa ya. SEMA nomor 3 tahun berapa itu? 5 tahun 2094 atau berapa itu? Untuk surat kuasa. Ini mengikuti aja surat kuasa sama yang bertanda tangan nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Para advokat yang berkantor pada ini. Nah, ini. Ya, nama, siapa, tanggal lahir dan seterusnya. Bertindak selanjutnya sebut pemohon melawan siapa? PT, kan ini bisa PT, bisa UD, bisa CV dan seterusnya ya. Tapi harus ingat kalau UD, CV itu kan bukan badan hukum. Jadi sebutkan namanya pemilik dari CV itu. Tapi kalau PT itu badan hukum, maka sebutkan cukup PT-nya saja. Hati-hati nanti. Itu saya kira pengetahuan saudara terhadap substansi atau materi hukum perdata. Nah, setelah itu ini bersama dengan ini perkenalan kami siapa? Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan apa? Kalau saya pribadi, selalu saya membuat permohonan di BANI itu pertama bicara kewenangan. Jadi maka di sini saya ngomong kewenangan Badan Arbitrase Indonesia. Kewenangannya ada di mana? Tadi saya sebutkan perjanjian. Jadi saya membuatnya berbeda dengan pengacara yang lain ya waktu itu ya. Memang saya tunjukkan dulu bahwa BANI punya kewenangan untuk sengketa ini. Nah, kita bicara dulu kewenangan. Kewenangannya apa? Ya perjanjian arbitrase. Tunjukkan perjanjian dibuat kapan, pasal berapa. Ini kebetulan ada pasalnya di sini. Apabila timbul persisian antara kedua belah pihak, baik mengenai isi maupun teknis pelaksanaan suatu perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak ketemu musyawarah mufakat, maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Garis besarnya seperti itu. Nah ini melalui proses penyelesaian melalui BANI. Nah ini. Lalu kedua, karena ini perjanjian terdiri dari beberapa perjanjian. Ya kalau satu perjanjian cukup ya satu saja. Kebetulan ini ada beberapa perjanjian yang sekitar 21 miliar kalau nggak salah waktu itu. Terbayar 11 miliar ya. Tinggal 10. Surat perjanjian jual beli nomor sekian sebutkan. Menunjuk itu surat perjanjian terus. Nah ini. Nah, setelah saudara menunjukkan kewenangan Badan Arbitrase Indonesia terhadap sengketa saudara,
lalu masuklah kepada posita. Dalam hukum acara perdata, posita itu adalah uraian atau fakta-faktanya atau duduk perkaranya. Saudara jelaskan bahwa pemohon berdasarkan pada satu, bahwa pemohon sebagaimana dalam surat ini, yaitu biasa ya, bahwa pemohon adalah pemilik pemohon dan seterusnya. Nah, sama seperti berikutnya. Ya. Lalu berikutnya adalah petitum. Petitum. Kebetulan ini tidak ada bunga, tetapi saya minta diberikan bunga berdasarkan pada ketentuan undang-undang. BW kan mengatur terhadap itu. Ini nilainya 10 miliar dibayar tanggal sekian-sekian. Ini uraiannya ya, positanya. Nah, setelah posita, saya minta provisi, tapi nggak dikabulkan provisi ini. Petitum. Petitum adalah hal yang saudara minta. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, menyatakan termohon melakukan perbuatan investasi yang mengakibatkan kerugian pada termohon, menghukum termohon untuk membayar kepada termohon berapa, terserah kamu. Yang sesuai dengan perjanjian tentunya. Menghukum termohon, jadi jangan menyatakan, kalau menyatakan belum tentu, menghukum. Kalau menghukum itu memerintahkan, menghukum termohon untuk membayar bunga ya kepada pemohon sebesar 6%, karena diatur di dalam BW pasal bahwa bunga menurut ketentuan undang-undang 6% setiap tahun, bukan bulan. Nah ini. Lalu saudara tanda tangani. Ya, sama. Mohon maaf, Ingat, Pak Andi, waktunya sudah habis. Saya kasih waktu 15 menit buat untuk sesi tanya jawab, Pak. Waktunya habis. Iya, Pak. Ini saya belum ngomong pembatalan putusan ini. Sebentar ya, sebentar ya. Tidak apa-apa. Saya Iya, monggo, Pak. Iya ini. Tak keluar aja ini, sebentar. Tak lanjut tadi materinya. Wah, cepat sekali nih. Sebentar Mas ya, tidak apa-apa ya, minta waktu ya. Iya, Pak Andi. Ini hukum acara sudah lah, nanti cepetin aja lah. Saya biar masuk pembatalan putusan. Ini bisa dibaca ini. Nah, pelaksanaan putusan, tadi saya sampaikan bahwa setelah permohonan saudara dikabulkan oleh majelis arbiter, maka putusan tadi didaftarkan pada pengadilan negeri, di mana termohon berdomisili. Pak, siapa yang daftarkan ini? Di dalam praktek, dalam teori itu bisa advokat, saudara, bisa sekretaris. Tapi dalam praktek, biasanya pendaftaran ini dilakukan oleh sekretaris. Jadi, putusan yang sudah diputus oleh badan arbitrase didaftarkan ke pengadilan negeri di mana termohon berdomisili. Nah, di dalam ketentuan pasal 70 ini yang saudara harus pahami, dimungkinkan terhadap putusan arbitrase itu dapat dilakukan pembatalan. Tetapi undang-undang mengatur secara limitatif hanya dengan 3 syarat. Jadi putusan arbitrase itu bisa diajukan pembatalan, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Kedua, setelah putusan diambil ditemukan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ini yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Putusan MK itu mengenai batas waktu untuk mengajukan pembatalan. Nanti bisa saudara lihat. Pasal 72 ini mengenai prosedur pembatalan. Ini ya. Nah, pasal 72 ini ya. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan lebih lanjut. Putusan atau permohonan pembatalan
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta ini penjelasan pasal 70. Penjelasan tadi, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan pembatalan yang disebutkan dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti, tidak terbukti, maka putusan pengadilan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan. Ini nanti saudara baca pasca putusan MK nomor 15 tahun 2014 tanggal 11 November 2014 terhadap pasal 70 tadi. Penjelasan ya. Karena kalau pidana kan itu makan waktu itu. Frase sudah dibuktikan dengan putusan pengadilan ini lama. Nah, ini yang harus saudara pahami. Surat edaran nomor 4 tahun 2016 ini, mohon maaf, banyak juga pengacara, biarpun pengacara senior kadang lupa terhadap ini. Atau lupa ya. Kenapa? Terbukti banyak perkara diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dilakukan peninjauan kembali. Padahal pasal 72 ayat 4 jelas. Lalu ditegaskan lagi dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan kamar perdata khusus pada Mahkamah Agung. Jadi sekarang ini karena kamar-kamar itu berlaku. Jadi kamar-kamar perdata itu, kamar pidana dan seterusnya, semua perkara pasti akan sampai pada, kalau itu perkara perdata khusus maka akan sampai pada kamar perdata. Dan biasanya mereka konsisten terhadap apa yang telah diputus sebelum-sebelumnya. Nah, rumusan kamar perdata menyebutkan sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat 4 Undang-Undang 39 tentang arbitrase dan penjelasannya, terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, tidak tersedia upaya hukum. Ini. Jadi yang menolak ya. Yang menolak. Jadi putusan pengadilan negeri yang menolak tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun kasasi. Jadi kalau saudara dimenangkan, katakanlah perkara saudara menang, dikabulkan di badan arbitrase, lalu diajukan pembatalan oleh termohon di pengadilan negeri. Tentunya dia menjadi pemohon pembatal putusan, saudara menjadi termohon. Nah, ternyata oleh pengadilan negeri dikuatkan putusan saudara. Permohonan pembatalan ditolak. Maka berdasarkan ketentuan pasal 272 ayat 4 Undang-Undang 3099 Junto Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tidak ada upaya hukumnya. Tapi ini yang sering terjadi di lapangan. Tetap aja dilakukan kasasi. Menurut saya, kalau saudara mengalami ini, saudara tulis surat kepada Ketua Pengadilan Negeri bahwa berdasarkan surat edaran Kamar Perdata Khusus dan Undang-Undang nomor 31 tahun 30 tahun 99 pasal 72 ayat 4, karena perkara saya di pengadilan negeri menguatkan putusan arbitrase dan permohonan pembatalan ditolak, maka tidak ada upaya hukum. Harusnya begitu. Nah, dalam praktek ini oleh pengadilan tetap aja dikirim ke Mahkamah Agung, tapi tetap diberikan catatan biasanya bahwa berdasarkan ketentuan ini sebenarnya tidak ada upaya hukum. Namun demikian diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Nah, putusan Mahkamah Agung terhadap ini, terhadap rumusan ini, sudah konsisten. Saya kira sudah banyak ya, putusan nomor 1 hukum acara perdata. Sama putusan arbitrase nasional tidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding ke Mahkamah Agung atas putusan tidak dapat membatalkan putusan arbitrase harus dinyatakan tidak dapat diterima. Mohon maaf, perkara saya. Putusannya karena di pengadilan negeri pembatalannya ditolak, hal ada surat edaran, ada
konsistensi yang mengikuti ini klasifikasi nomor 2 sama. Jadi saya lihat 2018 yang nomor 2 dan seterusnya ini perkara antara Karata Bodas. Jadi ini nanti yang harus saudara cari ya kalau menangani arbitrase. Mohon maaf untuk pematerinya sinyalnya putus kayaknya. Sebentar saya hubungi dulu ya. Siapa? Halo, kok putus ya? Putus? Nyambung? Iya, tadi putus, Sudah, Pak. Pak. Putus. Pak. Ya sudah. Saya kira itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Mas, Monggo, mungkin ada para rekan-rekan yang mau bertanya. Ya, saya mau tanya. Ya, Oke. silakan, Pak. Ya, Silakan, Pak. Sebutkan namanya ya. Saya Yonatan Kusnadi dari Surabaya, Pak. Ferry, Subanti. Pak Ferry. Ya, Pak Ferry. Silakan, Pak Ferry. Ya, Yonatan Kusnadi, Pak. Ya, yang saya mau tanyakan, Pak, kan itu otomatis kan arbitrase itu kan diputus berdasarkan dari adanya perjanjian arbitrase yang terkait dengan isi perjanjian antara kedua belah pihak yang bersepakat atas itu ya Pak ya. Ya, nah pertanyaan begini Pak, apakah hukum-hukum yang lain di luar perjanjian, misalnya seperti hukum konsumen dan lain sebagainya itu juga harus dipertimbangkan oleh arbiter atau hanya melulu dari surat perjanjian aja Pak? Begitu. Itu satu poinnya di situ Pak. Ya dah, makasih. Ya, baik Pak Pak Kusnadi. Ya, pertanyaan yang bagus, cukup baik. Jadi begini, Pak, yang paling utama itu kalau jenis perkara itu kan harus perkara perdata pasti. Kalau mengenai sengketa konsumen itu nanti saya takutnya di NU bahwa itu perkara kalau perkara konsumen ya perkara kalau sudah diajukan di apa itu Komisi Perlindungan Konsumen itu ada toh. Iya. Iya. Tapi kalau perjanjiannya itu hanya menyangkut perjanjian kewenangan arbitrase biasanya. Nah, perjanjian arbitrase itu punya kewenangan tidak? Kalau ada sengketa, contoh sengketa ini. Biasanya kan perjanjian pokoknya mengenai hutang piutang atau perjanjian pokoknya mengenai bervariatif lah, apa yang diperjanjikan penanaman modal atau join atau apa. Nah, itu tentunya itu menjadi uraian saudara pada saat mengajukan gugatan. Tapi yang paling harus diingat ada tidak arbitrase mempunyai kewenangan terhadap perkara itu. Klausul arbitrasenya harus jelas. Maksudnya menunjuk pada arbitrase. Terkadang pengalaman, terkadang arbitrase tidak ditunjuk secara jelas-jelas. Nah, ini masalah nanti. Contoh, dia menyatakan arbitrase, tapi arbitrasenya mana? Kan ada beberapa arbiter ini, ada beberapa lembaga arbitrase ini. Nah, menurut saya harus tegaskan menunjuk pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau arbitrase syariah, mungkin ya. Nah, kalau itu sudah clear, perjanjian pokoknya mengenai apa di situ? Perjanjian pokok mungkin masalah bangunan rumah yang belum selesai. Ya. Tapi kalau menyangkut perkara yang lain, yang nanti itu tidak diperjanjikan, takut saya melebihi dari apa yang diperjanjikan. Arbiter kan nanti akan melampaui kewenangannya. Ya kalau sengketa yang lain itu tidak tunduk pada arbitrase, kecuali menunjuk perjanjian itu, perjanjian tadi, perjanjian yang lain menunjuk pada kan setiap case perkara itu kan masing-masing case perkara berbeda. Iya. Misalnya begini, Pak. Ya. Ya. Jadi misalnya, ya Pak ya. Kan seringkali perusahaan besar itu kan menggunakan klausula baku, Pak, di mana ketentuan di dalamnya termasuk menggunakan
arbitrase jika terjadi permasalahan ya, Pak ya. Ya, Nah, betul. sekali mereka juga ada pelanggaran terhadap misalnya hukum konsumen, misalnya mencantumkan klausula di mana tidak mau membalikkan uang, jadi uangnya hangus ya Pak, yang sudah disetor oleh konsumen itu hangus secara sepihak Pak. Padahal kan menurut Undang-Undang Konsumen kan tidak boleh mencantumkan klausula yang berbunyi seperti itu Pak. Ya, Kalau nggak salah. Nah, ya. jadi begitu konsumen nanti ada ribut, kan otomatis sesuai dengan perjanjian yang ada harus melalui arbitrase. Nah, pertanyaannya itu kan ada dari syarat sahnya perjanjian kan ada klausula yang tidak halal di sana, Pak. Ya, kan ada 4 itu adanya kesepakatan, klausula jelas. Ya, oke. Nah, di situ Pak. Jadi otomatis sekarang pertanyaan begini, kalau misalnya arbitrase sendiri kan final and binding, jadi final dan mengikat, iya kan? Dan otomatis nggak bisa diajukan. Nah, misalnya arbitrase ini dasarnya mematok itu berdasarkan surat perjanjian yang ada, memang tertulis adanya kesepakatan bahwa uang itu nggak dikembalikan, ya kan? Tapi kan di satu sisi melanggar bertentangan dengan hukum konsumen yang merupakan hukum yang lex specialis, Pak. Begitu. Jadi ini saya butuh pencerahan aja, Pak, sebetulnya. Ya, betul. Baik. Oke. Kalau sengketa itu kalau itu keterkaitan dengan arbitrase dan dalam satu perjanjian itu dimungkinkan untuk Bapak selesaikan melalui arbitrase dan Bapak mintakan pembatalan terhadap perjanjian itu dimungkinkan. Oh, gitu ya. Masalahnya perjanjian baku yang sering dilakukan baik oleh bank maupun asuransi sampai sejauh mana itu bisa dibatalkan? Paham maksud saya? Ya. Jadi kalau itu bisa, karena itu satu bagian dalam perjanjian dan itu termasuk dalam duduk perkaranya, fakta-fakta yang harus dibuktikan di dalam persidangan arbitrase. Iya. Kan kedua belah pihak sudah tunduk nih untuk menyelesaikan melalui arbitrase. Ya kita akan buktikan bahwa memang itu bertentangan dengan hukum perjanjian yang Bapak maksud tadi. Ya tentunya Bapak sebagai pemohon, Pak Kusnadi sebagai pemohon harus membuktikan bahwa perjanjian yang dia buat itu ternyata bertentangan dengan hukum. Nah, pada intinya bagaimana pemohon ini bisa meyakinkan arbiter secara hukum dengan bukti-bukti tadi bahwa perjanjian yang Bapak buat itu bertentangan dengan hukum. Itu kan masing-masing pemohon. Nah, kalau kita bicara substansinya, bicara substansi pokok perkaranya, itu bagaimana pemohon bisa membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat itu bertentangan. Nanti arbiter akan menilai, menurut bahwa ini berdasarkan pada ketentuan 1320 tidak sah, maka dibatalkan. Kalau itu dibatalkan kan implementasinya berakibat pada pengembalian uang dan seterusnya. Iya. Nah, itu pertimbangan majelis itu. Tanya lagi. Jadi misalnya gini, Pak, itu kan otomatis bertentangan dengan undang-undang yang ada, Pak. Jadi berdasarkan dari dasar tersebut kan kita boleh mengajukan di pengadilan mengenai pembatalan dari kesepakatan tersebut mengenai klausulnya itu, Pak. Jadi kalau kita ke pengadilan batalin gimana, Pak? Nah, ini masalahnya. Kalau itu perjanjian yang Bapak buat tadi itu sudah menunjuk pada arbitrase, maka berlaku pasal 11, pasal 3 tadi. Hati-hati. Nanti kalau Bapak nanti mengajukan ke pengadilan, pihak tergugatnya bisa eksepsi. Ditunjukkan bukti bahwa itu terkena klausul ini. Oke. Nah, itu harus Bapak ajukan sesuai dengan kewenangan itu ke badan arbitrase. Tapi soal nanti dikabulkan atau tidak, itu kan tergantung dari materi gugatan permohonan Bapak. Bagaimana materi permohonan Bapak itu? Oke. Bisa meyakinkan pemohon, bisa meyakinkan arbiter bahwa itu bertentangan. Nah, masing-masing pengacara punya resep masing-masing. Itu kan, ini mohon maaf ya, ini kan anggapan, oh iya memang secara hukum demikian, tapi harus kita buktikan di mana letaknya. Apakah itu melanggar sahnya perjanjian? Nah, itu nanti kewenangan arbiter untuk mempertimbangkan. Tapi karena itu yang dalam pokok perkaranya sudah menunjuk arbiter untuk arbitrase, penyelesaian melalui arbitrase, maka berdasarkan pada pasal 11, pasal 3 tadi, itu bisa nanti tidak diterima nanti dalam pengadilan. Atau mungkin itu kan kewenangan absolut itu. Oke. Satu lagi, Pak. Maaf.
Ya, tidak apa-apa. Ya, satu. Silakan. Tidak Jadi apa-apa. gini, misalnya kan ada pembatalan yang tadi terakhir Bapak bahas ya, Bapak bahas ya mengenai bahwa ada tipu muslihat dalam perjanjian tersebut yang dilakukan oleh salah satu pihak ya Pak ya. Nah, itu kan satu klausul kan bertentangan bahwa tidak mau memberikan uang. Misalnya kita ikuti arbitrase dulu dan arbitrase misalnya tidak menganulir ya masalah pembatalan itu, tetapi lebih ke arah oh ini ada kesepakatan jadi yuk tetap uang hilang gitu. Nah kita batalin ke pengadilan setelah itu berdasarkan klausul pembatalan itu masuk kira-kira atau enggak Pak? Nah gini, kita bicara prosedur hukumnya, formilnya dulu. Ya. Terhadap putusan arbitrase, apapun putusannya tadi ya, katakanlah Bapak ditolak putusannya dalam arbitrase, Bapak masih punya kewenangan untuk mengajukan pembatalan putusan berdasarkan pada pasal 70. Yes. Kemana? Ke pengadilan negeri. Oke, Nah, Pak. Bapak ajukan ini pembatalan putusan ke pengadilan negeri setelah didaftar, ya, diajukan pembatalan putusan. Nah, Ya. di dalam pembatalan Bapak uraikan mana putusan arbitrase yang bertentangan dengan hukum menurut Bapak. Oke. Nah, nanti tergantung pengadilan negeri yang apakah nanti putusan arbitrase itu dibatalkan atau justru dikuatkan, itu kan kewenangan. Tapi bagaimana Bapak menyajikan secara hukum itu yang penting. Ya, Pak. Di dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase. Karena ada celah itu masih dimungkinkan. Jadi terhadap putusan arbitrase Bapak ajukan pembatalan ke pengadilan negeri. Putusan arbitrase yang dibatalkan ya Pak ya, putusannya. Nah, terima kasih. Sama-sama. Iya, jelas. Saya bertanya-tanya dari dulu nih sebetulnya. Iya. Oke. Saya bertanya ini dari dulu. Iya Pak Gunadi, ada batas waktunya ya pembatalan itu ya sesuai dengan undang-undang ya. Ada batas waktu pembatalan. Itu yang harus diingat. Bagus itu. Diajukan aja kalau memang, tapi rata-rata perkara saya yang di arbitrase hampir tidak dibatalkan. Kebetulan ya, hampir. Nah, itu bagaimana membawakan sesuatu. Tapi kalau mungkin Bapak ada masalah itu, ajukan ke pengadilan untuk dibatalkan. Tapi saya ingatkan, substansinya dan permohonannya harus benar-benar fix. Nah, itu. Terlepas dari apapun, saya selalu mendorong, ajukan, diuji nanti di sana. Salah nggak arbitrase itu memberi putusan? Iya, oke. Oke, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Gunadi. Ya, terima kasih Pak Suwandi. Mungkin ada closing statement Pak. Soalnya nanti jam 1 ini ada pemateri yang mau masuk Pak. Ya, silakan. Belum istirahat juga Pak. Mungkin ada closing statement dari Pak Suwandi. Iya, baik. Terima kasih saudara moderator, terima kasih saudara panitia, dan yang saya bahagiakan dan saya hormati semua peserta PKPA. Saya hanya berpesan kepada saudara bahwa menjadi advokat adalah pekerjaan yang mulia. Ya. Maka dari itu pekerjaan saudara muliakanlah dengan tingkah laku dan perilaku saudara untuk menangani suatu perkara. Berpegang pada etika, berpegang pada kode etik. Saya yakin saudara akan menjadi pengacara sukses kalau tidak pernah bermain kiri kanan. Ya. Dalam arti kiri kanan, advokat, profesi kepercayaan antara pemberi dan penerima kuasa. Begitu tidak percaya dengan saudara, dan itu bisa tersebar kemana-mana, apalagi kalau mohon maaf ya pengacara main kiri kanan, sangat nanti saudara pasti akan ada cacat di situ. Jadi konsisten bahwa soal rezeki Tuhan yang mengatur, ya. Soal rezeki Tuhan yang mengatur. Berpeganglah pada etika. Kalau saudara sudah dipercaya oleh 1-2 orang, maka kepercayaan itu akan tumbuh terus. Begitu saudara dipercaya, maka selamanya tidak akan pernah dipercaya. Itu pesan saya. Selamat kepada saudara. Semoga nanti saudara lulus di tingkat selanjutnya ke ujian profesi advokat dan sampai dengan dilantik menjadi advokat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati saudara. Terima kasih. Matur suwun, Pak. Pak Suwandi, terima kasih banyak Pak telah terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Sehat selalu Pak Suwandi. Ya, terima kasih. Oke. Untuk para
untuk para rekan-rekan bisa untuk istirahat sebentar ya. Untuk materi selanjutnya yaitu hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.